kita sekarang mendapat kesempatan untuk berbincang-bincang dengan seorang narasumber yang spesial. Hari ini kita berada di kediamannya Pak Ferdi Budidarmo. Pak Ferdi ini adalah Direktur Utama Kimia Farma. Penasaran dengan yang mau saya tanyakan kepada beliau? Sebentar lagi kita tanyakan ya. Tapi sebelumnya pasti Bapak semua penasaran, Pak Ferdi ini seperti apa sih sebenarnya gitu. Sekarang kita tanya dulu sama beliau, bisa diceritakan sedikit tentang Pak Ferdi. Pak Ferdi kan sebagai Direktur Utama Kimia Farma. Betul, ya. Jadi bisa Pak Ferdi ceritakan gimana tuh Bapak bisa jadi terdampar di Kimia Farma gitu Pak, sampai di posisi sekarang ini. Iya. Terima kasih. Ini sangat menarik nih kalau melihat dari jalan cerita hidup sehingga sampai di posisi sekarang. Mulai saya dari sekolah di Gajah Mada, Fakultas Farmasi, terus langsung masuk saja ke Kimia Farma. Memang sudah menjalani sekitar 25 tahun di Kimia Farma. Iya. Di 25 tahun dan sudah berkeliling seluruh Indonesia dengan berbagai posisi. Ya akhirnya terdamparlah, diberikan amanah oleh Kementerian BUMN untuk memimpin Kimia Farma mulai dari 2017 dan sebagai dirut mulai dari September 2019. Ya syukur alhamdulillah kita semua keluarga dan karyawan Kimia Farma juga diberikan kesehatan sampai dengan hari ini dan sudah memberikan hasil yang terbaik lah bagi masyarakat Indonesia. Iya Bu. Nah awalnya terjun ke dunia farmasi itu Pak, apa memang passionnya di situ atau gimana? Nah ini lucu juga. Waktu masuknya ke farmasi itu sebetulnya backgroundnya dari SMA, ya kan? SMA itu kan mendaftarkan ke universitasnya negeri. Ya. Dulu kalau di waktu zaman saya itu ada namanya Sipen Maru gitu. Ya. Nah itu pilihan pertama itu teknik kimia, pilihan kedua itu farmasi, pilihan ketiga adalah ekonomi. Ya kami pikir antara farmasi sama teknik kimia itu sama gitu kan. Ya. Begitu ternyata diterima di farmasi, kok berbeda sekali antara farmasi sama teknik kimia kan gitu. Tapi itu mungkin sudah jalan yang dari yang di atas dan memang kami jalani terhadap sekolah tersebut. Ya begitu sekolah farmasi ya otomatis ruang lingkup kegiatannya semuanya yang berkaitan farmasi gitu kan. Mulai kalau tadi sempat saya sampaikan bahwa 25 tahun karir di Kimia Farma, mulai dari hilirnya di apotek ya, di distribusi sampai megang di manufaktur gitu. Jadi semuanya lengkap bukan gitu. Dari lulus itu udah langsung masuk Kimia Farma Pak? Iya. Diberikan kesempatan hanya di rumah mungkin 1 bulan, akhirnya langsung masuk Kimia Farma melalui pendidikan. Saya ingat sekali itu pada bulan April tahun 1995, pendidikan pertama masuk langsung diangkut ke namanya pendidikan militer. Iya, pendidikan militer Ciapus selama 1 bulan. Kita pendidikan militer di situ. Tapi luar biasa, pendidikan militer yang ada di Ciapus milik TNI Angkatan Darat yang kerjasama sama Kimia Farma itu sangat menarik dan sangat bagus karena waktu masuk ke Kimia Farma dari berbagai institusi pendidikan. Biasanya begitu masuk institusi pendidikan dan masuk di bawah tempat kerja, ego masing-masing institusi pendidikan itu muncul di tempat kerja. Oh saya dari Universitas A, saya dari Universitas B. Tapi dengan adanya kita pendidikan militer itu hilang semua, sehingga kita hanya tahu bahwa kita satu kesatuan, bahwa kita menjadi calon karyawan Kimia Farma. Dari situlah mulai beranjak hampir setelah 1 bulan di Ciapus di Jawa Barat, terus pendidikan selama di Kimia Farma selama 6 bulan. Habis itu mulai diterjunkan mulai dari Jakarta ke Bandung, terus dari Bandung saya sempat ke Timur 2 tahun, dan dari Timur terbalik ke Bali,
ke Bali, ke Jakarta, terus sempat ke Balikpapan 4 tahun. Itulah dinamika hidupnya seperti itu. Ya. Akhirnya terdampak lah di sini. Di Jakarta ya, di Jakarta Bu. Iya. Kalau untuk kegiatan sehari-hari Pak Ferdi, seperti apa? Ya, menariknya praktis kalau hari hari Senin sampai Jumat lah ya, weekdays rata-rata semua kegiatan tercurah semuanya ke kantor ya. Biasanya kita berangkat karena antara rumah sampai kantor kan cukup ya lumayan lah, antara sekitar 43 kiloan gitu sekali jalan gitu ya. Iya. Kalau PP ya sudah hampir 80-an gitu. Jadi makanya pagi gitu biasanya jam 5:30 kita sudah berangkat gitu. Nanti pulang malam gitu. Biasanya sampai rumah baru jam 9 malam lah. Gitu. Baru ketemu sama keluarga, tapi sama keluarga masih sempat kita bertemu untuk makan malam biasanya. Nah kalau hari Sabtu Minggu praktis kegiatannya memang kita curahkan sama keluarga. Iya. Hobinya apa sih Pak Ferdi? Wah, hobinya macam-macam nih. Kalau ini saya hobinya sukanya di komputer soalnya. Oh, depan komputer. Iya, hobinya di situ. Biasanya bikin apa tuh Pak? Ya, terus terang saja background saya itu lebih memang di farmasi. Cuman ketertarikan terhadap industri digital dan ketertarikan terhadap sistem informasi itu memang melekat dari sejak waktu zaman sekolah gitu. Sehingga kegiatan yang terlibat untuk rancangan terhadap sistem ataupun bagaimana sistem digital untuk mendukung bisnis ini yang saya dalami dan saya tekuni untuk dalam tersebut. Nah tadi kan kita udah mengenal sedikit tentang Pak Ferdi. Sekarang kita pengen mengenal tentang Kimia Farma nih Pak. Iya. Boleh diceritakan? Kimia Farma, iya. Menarik kalau cerita Kimia Farma. Kalau pertama saya ceritakan sejarah. Kimia Farma sejarah memang perusahaan itu memang dari perusahaan Belanda ya. Perusahaan Belanda yang memang bergerak di bidang farmasi ya. Kimia Farma sendiri itu tidak satu perusahaan tadinya, terdiri dari berbagai perusahaan di Belanda. Dulu kalau di Jakarta ada di lapangan Banteng itu, di situ ada di Jalan Budi Tomo ada. Terus di Bandung terkenal dengan pabrik Kinangnya itu perusahaan terpisah. Terus ada juga di Watu Dakon pabrik untuk yodium juga terpisah. Jadi berbagai institusi. Pada saat zamannya setelah kemerdekaan, pemerintah itu sudah melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan Belanda tersebut, sehingga menjadi PT Bhinneka Kimia Farma. Dan Pak mulai tahun dari 16 Agustus 71 mulailah semua perusahaan-perusahaan itu dilebur menjadi PT Kimia Farma. Nah ini yang menariknya, Kimia Farma itu merupakan perusahaan farmasi BUMN ya, itu yang merupakan yang terbesar. Kenapa dikatakan terbesar? Perusahaan ini bergerak dari hulu sampai hilir. Ya, artinya perusahaan ini memiliki upstream, di mana upstreamnya adalah pabrikan, yaitu kita punya pabrik pada saat 2020 ini ada 11 pabrik. 11 pabrik yang kita operasikan dari seluruh Indonesia. Setelah rantai dari pabrik, kita juga memiliki distributor ataupun cabang untuk mendistribusikan ada 48 cabang. Setelah dari cabang-cabang tersebut kami memiliki retail farmasi ini sampai dengan tahun 2020 kurang lebih di 1.300 apotek. Selain kita memiliki 1.300 apotek, Kimia Farma itu memiliki kurang lebih 600 klinik kesehatan. Yaitulah secara garis besar Kimia Farma bisnisnya seperti apa dan kondisi yang existing sampai sekarang seperti apa. Nah, dalam perjalanan waktu, selain dia bergerak di bidang obat-obatan, jadi Kimia Farma tidak hanya memiliki produk obat baik itu generik ataupun OTC ataupun ethical ataupun narkotika, tapi dia juga memiliki produk-produk yang sangat spesifik, misalnya juga kosmetik. Ya, kalau ibu dan adik-adik semua mengenal bedak Mars, yaitu punyanya Kimia Farma bedak Mars itu memang sudah dari zaman ke legend.
diiringin selanjutnya adalah bedak dari khusus untuk teenager adalah bedak Venus dengan gitu. Iya. Itu ada hal-hal yang menarik dari Kimia Farma dari sisi produk seperti itu Bu, kurang lebih. Ya. Kalau untuk alat kesehatan? Alat kesehatan kami tidak begitu fokus terlalu dalam untuk alat kesehatan. Rata-rata alat kesehatan itu merupakan kaitannya dengan distributor dan retail farmasi. Jadi kami sifatnya bukan sebagai manufacturing, tapi sebagai prinsipal. Ada satu yang kategori alat kesehatan yang sebagai manufacturing, yaitu kami punya fasilitas produksi namanya alat kesehatannya adalah rapid test atau tes cepat diagnostik. Nah, rapid test ini yang menghasilkan produk-produk atau rapid test, apakah itu rapid test untuk tes kehamilan, apakah tes untuk tes narkoba, untuk yang terakhir pengembangan dengan BPPT adalah tes untuk mendeteksi langsung secara cepat adalah untuk demam berdarah. Termasuk di situ ada tes cepat untuk HIV, untuk hepatitis gitu. Itu diproduksi di Bali, dan yang terakhir yang sudah kita selesaikan pada bulan September Oktober kemarin adalah tes cepat atau rapid test untuk COVID-19. Itu untuk alat kesehatannya kita fokusnya di situ. Kalau cepat itu kategorinya seberapa? Ya, artinya itu untuk bagaimana supaya pasien itu bisa mengetahui diagnostik terhadap apa yang dituju, apakah tes kehamilan atau tes COVID. Rata-rata yang dikatakan cepat itu secara perhitungan kurang lebih di angka 10 menit lah kurang lebih. 10 menit itu kita sudah stabil bahwa hasil itu apakah kalau COVID apakah reaktif atau non reaktif kan gitu. Kita kenal dengan Pak Ferdi, dengan Kimia Farma juga udah banyak kita tahu. Nah, sekarang nih kebetulan kita ini masih dalam situasi pandemi ya Pak. Betul. Wilayahnya masih mengalami gitu. Nah, kita semua juga pengen situasi ini cepat berakhir gitu. Walaupun awalnya kita semua terkaget-kaget gitu, mungkin karena belum pernah mengalami dan kurangnya pengetahuan gitu. Nah, kita juga pengen tahu nih pendapatnya Pak Ferdi ini soal pandemi ini, waktu dari awalnya sampai sekarang tuh gimana gitu. Yang menarik nih kalau cerita sama pandemi, apalagi kita sangkutkan dulu di internal Kimia Farma. Pandemik itu mulai dari Presiden mengumumkan tanggal 2 Maret tahun 2020, dan di dunia juga sudah di-announce mulai sejak bulan Desember. Dari Kimia Farma itu sudah memprepare sejak Januari minggu ketiga itu berkaitan apa yang harus kami siapkan terhadap pandemi ini. Yang menarik adalah apa? Tidak satu pun negara di dunia, tidak satu pun perusahaan di dunia yang siap terhadap pandemi ini. Ya. Sehingga apa upaya yang terbaik yang bisa kita lakukan? Pertama-tama pada saat bulan Januari adalah kita mengevaluasi terhadap persediaan yang ada di manufacturing, sampai seberapa kuat nilai storage yang ada di Kimia Farma untuk membackup masyarakat untuk mendapatkan kesehatannya. Apakah itu vitamin ataupun obat-obat yang sifatnya obat esensial. Jadi itu, dan kebetulan pada bulan Maret sudah di-announce secara resmi oleh pemerintah, dan tanggal 4 Maret Pak Menteri BUMN sangat konsen sehingga berkunjung ke Kimia Farma apotek di Jalan Cikini waktu itu, dan beliau menyatakan bahwa salah satu tugas dari BUMN adalah dapat membackup dan melayani masyarakat dalam fungsi sosialnya. Itu ditunjukkan dengan waktu itu Kimia Farma menyediakan masker dengan harga 2.000 perak. Ya. Iya betul. Nah itu sambil berjalan waktu, seiring waktu kita mengalami pada bulan Maret dan April kita posisinya hampir dikatakan lockdown ya. Hampir semua aktivitas yang ada di Indonesia semua berhenti, dan kita semua menyiapkan di internal kita adalah protokol. Protokol kita siapkan ada 6 protokol arahan terhadap untuk
kesehatan tersebut intinya adalah untuk melindungi pegawai kita, karyawan kita yang paling utama. Kedua adalah melindungi konsumen kita. Protokol-protokol tersebut. Nah, itu kita jalankan terus menerus sampai dengan sekarang. Nah, dari sisi produk ataupun kebijakan itu kita beberapa akhirnya pada bulan Maret April itu sangat heavy terhadap permintaan masyarakat yang demikian tinggi terhadap bagaimana sih masyarakat supaya pengen tetap sehat. Artinya masyarakat memborong lah itu food supplement, vitamin C, masker gitu. Itu yang terjadi. Nah, sampai pada puncaknya akhirnya kita laluin dengan mulai kita produksi terhadap obat-obatan yang sampai sekarang ini belum ada obat COVID. Tapi oleh WHO, oleh Kementerian Kesehatan dan Badan POM ada beberapa obat yang dimiliki potensi untuk membantu penyembuhan terhadap COVID ini. Kita mulai produksi lah, apakah namanya itu kloroquine, hidroksikloroquine, sampai dengan favipiravir dan remdesivir. Itu yang kita sediakan dari sisi pengobatan, dan sekaligus juga seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kita juga memiliki manufacturing rapid test. Kita memproduksi untuk rapid test untuk COVID-19. Ya syukur alhamdulillah Kimia Farma dengan 1.300 apoteknya dan 48 cabang dan 11 pabriknya ini sangat banyak berkontribusi bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan apa yang diinginkan sebagai manusia yang sehat. Berarti tadi kita bisa simpulkan ya kalau itu adalah lebih ke peran Kimia Farma dalam upaya-upaya mengatasi pandemi agar masyarakat Indonesia juga tidak perlu panik ya, tidak perlu takut cemas berlebihan, karena sekarang obat-obatan dan alat kesehatan pun sudah tersedia, dapat didapat dengan mudah. Nah, terus waktu pandemi kemarin ada tantangan tertentu nggak Pak dari Kimia Farma gitu? Luar biasa. Yang pertama adalah mungkin tidak hanya dihadapi oleh Kimia Farma, hampir seluruh institusi ya, termasuk institusi pendidikan, di mana orang-orang pertama yang tantangan adalah orang-orang Indonesia, orang-orang kita terhadap pandemi ini tidak terbiasa dengan adanya pola hidup yang work from home. Iya kan, anak-anak sekolah semua juga belajar dari serumah. Kita juga mengendalikan bisnis kita dan kegiatan operasional kita cuma dari rumah. Dan yang paling penting yang kalau kita nyampaikan adalah yang terdisrupt oleh pandemi ini adalah sisi dari digital online ya. Dengan adanya pandemi, disrupt terhadap pandemi ini, semua kegiatannya melalui online ya. Itu tantangan yang luar biasa karena kami tidak belum pernah mengalami itu. Tapi dengan adanya pandemi ini, sisi positifnya bahwa semua kegiatan yang dulu harus kita bertemu secara fisik, akhirnya kita juga bisa bertemu dengan langsung secara online, dan rapat-rapat pun bisa paralel dengan cepat. Itu merupakan kesulitan dan tantangan pertama kami, bagaimana mengintegrasikan bisnis kita yang harus mengakomodir kurang lebih kita bertanggung jawab sekitar 12.700 karyawan Kimia Farma Group. Nah, tantangan yang berikutnya, bagaimana kami selaku industri farmasi bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat, juga menghasilkan produk-produk atau jasa yang untuk masyarakat secara cepat dengan kualitas yang baik dan tentu dengan harga yang terjangkau. Itu yang menjadi tantangan yang berikutnya, karena biasanya untuk menemukan atau membuat suatu obat kami membutuhkan proses yang cukup panjang, termasuk regulasinya. Rata-rata paling cepat ya rata-rata 1-2 tahun. Itu hanya untuk yang membuat obatnya saja, belum menemukan ya. Nah, tantangan yang berikutnya adalah sekarang ini adalah nanti untuk menghadapi bagaimana Kimia Farma bisa membantu masyarakat untuk baik itu distribusi vaksin atau pada saat pelaksanaan vaksinasi. Itu Bu, tantangan-tantangan yang kurang lebih
dihadapin Kimia Farma yang menarik pada tahun 2020. Nah, itu kebetulan yang saya mau tanyakan yang berikutnya itu tentang vaksin. Oh gitu, iya. Berarti sudah menyinggung. Iya. Kita ini kan tahu katanya vaksinnya akan segera datang dan segala macam gitu. Cuma mungkin banyak yang masih perlu pencerahan soal vaksin. Maksudnya vaksin itu seberapa diperlukan, seberapa efektif. Jadi kita ada pandangan kita perlu nggak sih gitu atau gimana gitu Pak? Mohon pencerahannya. Iya. Ya menarik kalau berbicara tentang vaksin, apalagi masyarakat di dunia sangat menantikan. Ya. Perlu sekali kita mendapatkan vaksin karena supaya untuk memutus rantai dari penyakit COVID-19 ini. Dan vaksin ini bisa berhasil menciptakan herd immunity yang baik apabila itu dilakukan serentak dalam jangka waktu yang tidak terlalu panjang. Taruh kata bisa diselesaikan 6 bulan seluruh Indonesia itu cukup baik sehingga harapan dari penyakit tersebut bisa dihentikan. Itu paling utama. Dan pemerintah sangat membutuhkan support dari masyarakat. Harapan dari pemerintah terhadap masyarakat bisa menyadari bahwa arti penting terhadap vaksinasi ini. Karena kalau vaksin ini belum dilaksanakan dan penyakit COVID ini masih berjalan, ini efek berikutnya adalah kehidupan sehari-hari kita, dan yang paling penting adalah kehidupan tentang ekonomi. Iya. Ini tidak akan berjalan. Nah, ini yang perlu didasarin bahwa pentingnya arti vaksinasi, karena kita ketahui di 2020 kita mengalami kondisi resesi, ya kan. Saya harapkan dengan di 2021 kita sudah melakukan vaksinasi, Indonesia nanti di 2022 sudah pulih kembali dengan kegiatan yang seperti normal adanya, termasuk adik-adik yang sekolah. Kita sekarang juga kasihan melihat adik-adik yang sekolah ini sudah hampir kita katakan hampir setahun lah ya, setahun tidak pernah ke sekolah, tidak pernah berinteraksi gitu kan, dan kegiatannya hanya di rumah. Itu tentunya menjadi kurang berkembang terhadap bakat yang ada. Nah, yang untuk vaksin sini dari Kimia Farma itu yang bagian mendistribusikannya gitu ya Pak? Iya betul ya. Jadi pemerintah sudah menegaskan bahwa melalui peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 dan sudah diterbitkan ada peraturan Menteri Kesehatan dan keputusan Menteri Kesehatan bahwa rangkaian terhadap kegiatan vaksin ini ada 2, namanya vaksin pemerintah atau vaksin program, yaitu yang diberikan pemerintah secara gratis kepada misalnya tenaga-tenaga kesehatan, TNI, Polri, PBI, ya, orang-orang yang sangat diutamakan oleh negara. Dan yang kedua adalah vaksin mandiri. Nah, untuk kedua belah pihak, Kimia Farma yang merupakan bagian dari holding farmasi, pada intinya sudah dipersiapkan untuk membantu pemerintah dalam hal untuk baik itu nanti apakah itu pengadaan yang dilakukan oleh Bio Farma, apakah distribusi yang dilakukan oleh Kimia Farma, dan vaksinasi yang dilakukan oleh holding farmasi untuk rumah sakit BUMN. Itu kita sudah lakukan preparing untuk hal tersebut. Harapan kita begitu ini dilaksanakan secepatnya bisa kita selesaikan di tahun 2021. Nah, untuk vaksinnya sendiri itu ada kategori usia atau apa gitu nggak sih? Kategori yang paling jelas yang sudah ditetapkan oleh, jadi berdasarkan peraturan Presiden bahwa jumlah dan jenis serta harga untuk vaksin ini ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, itu sudah tertuang di situ. Terus apa yang menjadi kriteria yang dapat divaksin? Yang jelas orang tersebut harus sehat dulu. Ya, artinya pada saat dilakukan sebelum dilakukan vaksinasi akan dilakukan cross check. Jadi misalnya ibu mau dilakukan vaksinasi, sekitar 5 atau 10 menit akan ditanya
ibu pernah sakit apa, apakah pernah demam ataupun seperti apa, itu harus firm. Nah, kalau itu sudah dinyatakan sehat, yang kedua, syarat kedua adalah sementara ini oleh pemerintah berdasarkan Perpres itu berkaitan dengan usia yang nanti divaksin yang diperuntukannya kurang lebih di usia 18 sampai 59 tahun gitu. Ya, usia produktif, supaya kenapa kok bukan anak-anak di bawah 18 tahun, kenapa bukan yang 59? Apakah ini tidak bagus atau gimana? Tidak. Artinya kita harus memegang bahwa tingkat keyakinan dan keamanan terhadap resiko vaksin tersebut harus kita jaga juga. Ya kan, artinya siapa tahu ada efek samping terhadap anak-anak ataupun yang usia di atas 59 tahun. Jadi itu yang paling utama, Bu, untuk bagaimana orang itu nanti bisa mendapatkan vaksin. Nah, kita sudah dengar ya pencerahannya tentang vaksin dari Pak Ferdi, jadi tidak perlu khawatir karena nanti vaksin akan disediakan, tapi dengan persyaratan tertentu ya Pak. Dan satu lagi, Bu, iya, lupa, walaupun pemerintah dengan seluruh komponen yang menyediakan vaksin dan masyarakat sudah mulai dilakukan vaksinasi, tapi protokol, ingat bahwa protokol terhadap kesehatan tetap dilaksanakan. Apakah itu mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, ini tetap harus dijalankan. Karena itu ada waktu pada saat proses vaksinasi. Jadi begitu dilakukan vaksinasi, orang itu akan tercipta suatu bentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit tersebut. Nah, tipikal masing-masing individu terhadap masing-masing orang ini berbeda. Dan ini kalau itu tiba-tiba misalnya saya sudah divaksin terus saya tidak melakukan protokol kesehatan, masyarakat lalai terhadap hal tersebut, apalagi adik-adik langsung langsung berinteraksi seperti biasa, kita khawatirkan akan menimbulkan sesuatu hal yang baru untuk penyakit COVID ini. Itu yang kami titipkan untuk supaya protokol kesehatan tetap dijaga. Walaupun sudah divaksin, sudah, ya betul. Dijalankan protokol kesehatannya ya. Tetap. Ya. Nah, sehubungan dengan itu kita juga pengen menanyakan nih, kalau tadi kan kita berusaha memutus rantai COVID ini karena untuk kelangsungan ekonomi, untuk meneruskan kehidupan, termasuk juga pendidikan. Karena kita sudah hampir setahun menjalani PJJ, pembelajaran jarak jauh. Sekarang juga kan dari pemerintah sudah ada kesepakatan dari 4 kementerian untuk mulai memberlakukan tatap muka di bulan Januari, tapi dengan berbagai pertimbangan gitu. Nah, pengen tahu juga nih pendapatnya Pak Ferdi soal pembelajaran tatap muka ke depannya nih. Ya, menarik nih ya, apalagi kita sudah mengalami hampir 1 tahun hidup bersama pandemik ini, khususnya hidup bersama corona ini ya. Apalagi adik-adik juga selama 1 tahun ini juga pembelajarannya jarak jauh ya, dan kedepannya sudah direncanakan ada kesepakatan untuk melakukan sekolah tatap muka. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana pelaksanaan sekolah tatap muka itu bisa dijalankan dengan baik. Itu harus ada atau SOP, prosedur yang sangat kuat dan kontrol yang kuat dari masing-masing sekolah. Tapi yang paling penting adalah apakah ini mau dijalankan atau tidak, semuanya dalam hal ini yang perlu kita berikan guidance adalah dari Kementerian Kesehatan, ya kan? Karena pola penyakit ini ada gelombang 1, ada gelombang 2, seperti itu. Apakah ini sudah tepat atau tidak? Ya kan? Kalaupun memang sudah tepat, tantangan yang kedua adalah sekolah harus melindungi siswanya dengan protokol kesehatan yang kuat. Apakah dilaksanakan tatap mukanya mungkin sehari sementara 1 jam belajar misalnya, kan bisa jadi, ya kan? Atau modelnya cuma seminggu sekali misalnya. Itu merupakan bagian-bagian inovasi yang bisa diciptakan oleh Kementerian dari Pendidikan yang nanti untuk mulai dilaksanakan tatap muka. Dan kalau kita melihat dari beberapa negara,
apakah terutama yang China yang sangat handal dalam menangani pandemi ini, misalnya kita lihat di Wuhan, itu mereka sekarang sudah mulai sekolah biasa, tapi menggunakan protokol kesehatan. Buktinya mereka juga mampu. Saya yakin bangsa kita juga mampu untuk menghadapi hal ini, khususnya di bidang pendidikan, sehingga adik-adik kita ini bisa merasakan kembali bagaimana mendapatkan bekal ilmu pengetahuan untuk di kemudian hari dalam kondisi yang benar-benar normal. Dan itu memang tantangannya luar biasa, dan dari pihak sekolah atau dari pendidikan juga perlu mengkonfirmasi kepada orang tua masing-masing anak didiknya, karena belum tentu juga tantangannya orang tua itu bisa manajemen itu. Tantangan terhadap di dunia pendidikan nanti bagaimana kalau dilakukan pendidikan mulai tatap muka kembali. Ya. Tapi pada intinya sih saya mendukung dari yang dilaksanakan oleh kebijakan dari pemerintah. Ya. Karena saya sempat baca juga ada itu sebagian orang tua yang setuju, ada juga yang tidak. Pasti. Ada juga orang tua yang saya baca di media, dia membolehkan anaknya kalau anaknya sudah mendapatkan vaksin. Iya. Sementara vaksin tadi juga kan ada waktu, butuh waktu untuk proses vaksinasinya. Ya. Iya, sementara tatap muka sudah dimulai dari Januari gitu. Nah, kalau dari Pak Ferdi sendiri, gimana nih kita ke depannya menyikapi yang new normal, adaptasi kebiasaan baru ini gitu? Sudah mulai tatap muka dan tempat-tempat wisata sudah dibuka, orang juga ke kantor sudah mulai WFO, WFH sudah traveling gitu. Itu apa yang perlu kita persiapkan, Pak? Sebetulnya kebijakan pemerintah terhadap penanganan COVID ini sangat baik. Dibentuklah satuan tugas untuk COVID, dan pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan terhadap namanya PSBB, ya. Artinya pembatasan sosial skala besar, skala kecil, dan skala mikro itu benar-benar sudah diterapkan. Artinya seandainya nanti perjalanan itu menuju new normal, kalau dulu yang kita lockdown satu provinsi, ya kan? Sekarang pada daerah-daerah yang cukup red area saja, misalnya satu kabupaten atau satu kota madya, atau bahkan satu kelurahan, sekarang bisa. Tidak perlu mengganggu aktivitas lainnya. Ini sangat menarik, karena dengan kebijakan seperti itu masyarakat masih bisa beraktivitas, ekonomi masih bergerak, dan ini langkah yang dilampaikan oleh pemerintah Indonesia ini banyak dipuji oleh negara-negara lain, bahkan di di PBB juga langkahnya sangat tepat, karena baik yang informal ataupun yang kita bekerja yang formal bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Nah, terus bagaimana posisi kita di bidang pendidikan nantinya untuk menghadapi hal ini? Kalau kita melihat bahwa kebijakan dari skala makro ini yang bisa nanti dicontoh oleh Kementerian dari Pendidikan ataupun di tingkat sekolah, bahwa kita lihat kalau dari makro itu kan dari pembatasan sosial di pertama kali provinsi, ya, terus bisa kabupaten, mungkin bisa ke kecamatan atau kelurahan. Nah, ini kan sangat menarik, ya. Nah, di pendidikan juga bisa diterapkan seperti itu. Artinya waktu tatap muka pertama kali tidak perlu seluruh kelas, ya kan, itu masuk duluan lah. Tapi kan bisa, kelas ini duluan kan. Mulai pembelajaran bagaimana orang membiasakan diri walaupun dalam kondisi COVID, walaupun nanti sudah divaksin dan nanti bisa tatap muka dalam hal belajar, ini bisa berlangsung mulai normal, dan itu harus step by step, dan penuh pada awal-awal 1-2 bulan pasti penuh dengan tantangan yang ada di situ untuk melakukan sekolah langsung tatap muka. Kalau itu kan dari sisi pendidikan, ya Pak. Iya. Nah, untuk menghadapi yang kedepannya ini yang new normal, sudah mulai kegiatan sudah hampir normal gitu ya, sudah mulai terbuka semua. Kalau untuk di skala keluarga gitu Pak, kita kan mungkin yang setuju pun agak khawatir ya melepas anaknya ke sekolah atau mulai bekerja lagi atau keluar kemana gitu. Ada nggak sih yang perlu kita persiapkan di rumah, semisal obat-obatan yang esensial gitu, apa yang perlu kita ada di rumah gitu? Iya,
Untuk perlindungan, ya istilahnya kalau bahasa kesehatannya adalah profilaksis ataupun pencegahan terhadap penyakit ini. Yang paling penting adalah individu atau manusia itu harus sehat terlebih dahulu. Nah, bagaimana bisa menciptakan sehat? Ya tentunya pola hidup manusia yang sehat, apakah itu tidur yang cukup, minum dan makan yang baik, itu yang sangat utama. Di lain pihak perlu ada support terhadap vitamin atau multivitamin untuk membantu ketahanan daya tahan tubuh. Apakah itu dengan, kalau bahasa farmasinya adalah imunomodulator, apakah itu vitamin C, apakah itu food supplement, itu yang paling penting. Jadi waktu melaksanakan kegiatan sehari-hari itu yang paling kontrol, yang paling bagus. Karena gini, baik tenaga kesehatan atau karyawan atau teman-teman yang bergerak di industri farmasi, itu kita salah satu protokolnya setiap hari adalah menggunakan atau mengkonsumsi vitamin C. Fungsinya apa? Untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan itu yang menjadi keadaan utama. Nah, orang biasanya yang lengahnya itu biasanya lupa sehari ini minum atau enggak. Nah, itu nanti adik-adik nanti yang di sekolah ataupun nanti yang keluarga kecil juga tetap untuk di-manage, karena nilai untuk vitamin tersebut sangat terjangkau, sangat murah, ya kan? Dan itu karena sangat murah dan itu disiplin mengkonsumsi, saya yakin terhadap kekuatan terhadap kekebalan tubuh manusianya akan bagus. Jadi untuk yang mampat yang mungkin agak-agak khawatir ya melepas anaknya untuk mulai bisa tatap muka atau apa, yang penting kita tetap menjaga imunitas. Nah, itu dibantu dengan suplemen dan yang tadi Bapak sebutkan itu ya, Pak ya. Tambah kalau sudah kegiatan udah tatap muka ya paling enggak masker ataupun face shield seperti ini kan gitu. Juga harus melekat juga itu. Dari segi device, tapi kalau dari selain imunitas kita minum vitamin ataupun food supplement yang mengandung untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu aja. Iya. Itu paling penting. Jadi bisa lebih pede lah ya. Iya. Gitu. Tapi jangan minumnya juga jangan berlebih lah Bu. Iya. Sesuai dengan dosis lah ya yang disarankan oleh tenaga medis ataupun dokter. Gitu. Tapi rutin ya Pak? Iya, harus rutin gitu. Ya, nah untuk manfaat bisa disediakan di rumah yang esensial selain masker atau face shield apa gitu ya, obat-obat esensial dan suplemen yang tadi ya Pak ya. Iya betul. Nah senang banget nih hari ini kita dapat pencerahan banyak banget dari Pak Ferdi. Nah ini udah banyak banget, tapi saya masih punya satu pertanyaan lagi. Apa? Siap. Mudah-mudahan ya nambah ya Pak. Enggak. Saya pengen cerita ini mungkin yang nonton mampat dan juga anak-anak, adik-adik gitu. Pengen tahu misalnya mereka ingin berkarir di bidang farmasi. Nah itu pencerahannya dari Pak Ferdi apa gitu, misalnya harus mengambil jurusan apa, nanti jenjang karirnya di mana gitu. Ya ini message ya kepada adik-adik ya. Artinya setiap tahun ini berkembang, baik kondisi internal dan kondisi eksternal khususnya di Indonesia dan lingkungan dunia ini juga sangat berkembang. Otomatis juga tantangan kedepannya juga luar biasa. Adik-adik sekarang kalau sudah nanti harus masuk ke dunia kerja dengan tingkat persaingan antar calon tenaga kerja juga sangat banyak. Bekal yang paling utama dari adik-adik adalah bagaimana adik-adik mempunyai kompetensi, mempunyai ilmu atau mempunyai keterampilan atau punya skill. Paling penting adalah bahasa. Ya, apakah itu bahasa Inggris, minimal bahasa Inggris harus dikuasai. Kedua atau bahasa-bahasa lainnya. Yang kedua adalah masalah keingintahuan dan penguasaan terhadap teknologi informasi. Minimal bagaimana dia bisa melaksanakan kegiatan itu menggunakan sistem informasi yang ada. Ya, itu merupakan bekal utama bagi adik-adik yang nanti ke depan menghadapi persaingan untuk masuk dunia kerja.
ya kan. Terus bagaimana sih kalau mau masuk farmasi? Ya memang kita harus memiliki anak didik kita untuk dipersiapkan untuk di bidang, misalnya salah satunya di farmasi adalah dia harus menyiapkan diri, misalnya kalau mulai SMA ya pendidikannya jurusannya IPA, dan nanti di sekolah sarjananya ataupun di tingkat universitas ataupun sekolah tinggi yang sekarang banyak sekolah farmasinya harus di jurusan farmasi kan, seperti itu, sehingga nanti bisa berkarir di industri ataupun mungkin distributor ataupun apotek ataupun rumah sakit, itu yang sifatnya di bidang farmasi. Tapi kegiatan farmasi itu tidak hanya meliputi yang tadi saya sebutkan, jadi banyak juga hal-hal yang juga perlu dilihat di bidang farmasi. Misalnya di bandara juga harus ada terhadap klinik-klinik kesehatan yang ada di bandara untuk melakukan dicek, atau bahkan yang bisa tercakup misalnya kegiatan industri yang menyangkut chemical seperti itu bisa merupakan tantangan, apalagi untuk industri makanan dan minuman. Nah, itu makanan dan minuman itu merupakan juga peluang-peluang yang adik-adik yang nantinya memang mau masuk di bidang farmasi. Itu Bu, moga-moga ya banyak juga adik-adik yang mau tertarik di bidang farmasi. Tapi yang kita yakinkan di sini adalah semua bidang sangatlah menarik ya, dan mempunyai tantangan terpisah. Jadi apakah itu farmasi, apakah itu telekomunikasi, dan apakah itu juga merupakan kegiatan yang masuk di tingkat ekonomi, nah itu juga menarik masing-masing. Menarik banget ya. Jadi ternyata yang untuk di bidang farmasi ini peluangnya tuh masih sangat luas ya. Sangat luas, Bu. Iya. Yang biasanya kita kepikirnya farmasi tuh ya, obat-obatan, gitu obat kan. gitu. Ternyata bisa lebih banyak dan lebih luas dari itu. Nah, hari ini bidang-bidangnya sangat menyenangkan sekali ya, banyak yang bisa kita dapat. Terima kasih sekali sama-sama ya, Ferdi. Iya. Dan kami juga di sini punya kenang-kenangan. Waduh, terima kasih ini. Nah, ini kebetulan bikin report saja. Hasil karya dari siswa kami juga. Gitu. Memang jatuh gambar namanya Citra. Ini dari buatannya Citra. Bagus. Sudah dikasih kemarin fotonya Pak Ferdi langsung. Iya. Mau diterima. Terima kasih ya. Semoga berkenan. Iya, terima kasih, bagus sekali. Ya. Baiklah, Mapat, School of Human dan Mapat semua, berakhir sudah bincang-bincang kita kali ini. Nanti di lain kesempatan kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang lebih seru juga. Dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.